Halo teman-teman, semoga hari ini menjadi hari yang bahagia untuk kita semua. Sebuah perusahaan tentunya terdiri dari berbagai individu. Individu tersebut bekerja sebagai karyawan dalam berbagai posisi di perusahaan. Seorang manajer tentunya mempunyai gaji yang berbeda dengan supervisor. Seorang karyawan dengan jam lembur yang banyak tentunya mendapatkan kompensasi yang berbeda dengan karyawan yang tidak lembur. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem yang digunakan untuk mengatur alur penggajian karyawan. Dalam sistem informasi akuntansi, alur ini biasanya dibahas pada siklus penggajian. Lalu, apa itu siklus penggajian? Menurut Hall, definisi siklus penggajian merupakan sistem pembelian khusus. Gaji dapat diproses melalui sistem utang usaha dan pengeluaran kas reguler. Menurut Romney, definisi siklus penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dalam pemrosesan data terkait karyawan dan cara efektif dalam mengelola karyawan. Secara teori, terdapat dua pemahaman yang berbeda antara Hall dan Romney dalam hal definisi penggajian. Hall melihat penggajian adalah operasional perusahaan yang berkaitan dengan pengeluaran sumber daya. Maka dari itu, James Hall membahas siklus penggajian dalam siklus pengeluaran. Sementara Romney melihat penggajian sebagai suatu hal yang lebih detail dibandingkan pengeluaran biasa, karena penggajian berkaitan dengan kompensasi, insentif, pajak, dan lainnya. Lalu, mana teori yang benar? Keduanya benar, tergantung cara kita dalam menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Ketika kita berbicara dalam tataran konsep, maka akan lebih bagus menggunakan teori Hall, karena mempunyai konsep yang lebih sederhana dibandingkan Romney. Namun, ketika kita berbicara dalam tataran operasional atau teknis, maka akan lebih bagus menggunakan teori dari Romney, karena lebih rinci dan detail dibandingkan Hall. Siklus penggajian mempunyai beberapa aktivitas pokok yang dapat dirubah untuk memudahkan perancangan sistem. Memperbarui file induk penggajian, memperbarui tarif dan pemotongan pajak, validasi data waktu dan kehadiran, mempersiapkan penggajian, membayar gaji. Yang pertama adalah memperbarui file induk penggajian. Aktivitas ini bertujuan supaya perusahaan mendapatkan data terbaru untuk pemrosesan gaji, mulai dari perubahan status pegawai, pengangkatan, promosi jabatan, pemberhentian pegawai, pegawai yang meninggal, dan sebagainya. Bagian yang terlibat adalah semua bagian atau departemen pada perusahaan, namun terutama bagian personalia atau bagian sumber daya manusia atau SDM. Bagian SDM akan mengecek kembali surat pengangkatan, surat kenaikan jabatan, dan surat pemberhentian pada periode tersebut. Kemudian, melakukan konfirmasi status kepegawaian pada semua bagian. Hal ini bertujuan agar data pada bagian SDM sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kedua adalah memperbarui tarif dan pemotongan pajak. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk memastikan bagian personalia atau SDM telah menyesuaikan semua perubahan yang terjadi berkaitan dengan regulasi pajak. Bisa berupa perubahan tarif PTKP, pemotongan yang berkaitan dengan kenaikan jabatan, bonus, dan sebagainya. Bagian yang terlibat pada aktivitas ini adalah semua karyawan yang ada di perusahaan, terutama bagian SDM. Secara proses hampir sama dengan aktivitas pembaruan file induk penggajian. Bagian SDM akan mencatat semua surat keputusan yang berkaitan dengan data promosi jabatan, perubahan tunjangan, dan lainnya. Sementara untuk data yang berkaitan dengan data pribadi karyawan, biasanya
bagian personalia akan menyebarkan formulir kepada para karyawan perihal pembaruan atau update data pribadi seperti menikah, punya anak, dan sebagainya. Karena dua hal tersebut, yaitu jabatan dan data pribadi, berkaitan dengan pemotongan pajak. Yang ketiga adalah validasi data waktu dan kehadiran. Kegiatan ini mempunyai tujuan supaya bagian SDM telah memastikan kebenaran data dengan melakukan konfirmasi kepada karyawan yang ada pada perusahaan, terutama berkaitan dengan jam lembur, izin cuti, izin sakit, dan lainnya. Terdapat banyak jenis karyawan yang ada pada satu perusahaan. Untuk karyawan dengan upah per jam, validasi kehadiran sangat penting. Sementara untuk karyawan dengan pembayaran berupa gaji, validasi waktu biasanya berkaitan dengan izin cuti, sanksi pemotongan gaji atas keterlambatan, atau kesalahan lainnya. Bagian SDM melakukan rekap data dari kehadiran karyawan, izin cuti, surat tugas lembur, dan catatan keterlambatan. Untuk cara manual, biasanya bagian SDM mengumpulkan data kehadiran dari berbagai bagian di perusahaan. Namun, dengan bantuan teknologi, biasanya bagian SDM tinggal mengunduh data yang telah tercatat pada file perusahaan. Pencatatan kehadiran secara manual bisa menggunakan form kehadiran. Untuk teknologi, pencatatan kehadiran bisa menggunakan mesin sidik jari atau lainnya. Yang keempat adalah mempersiapkan penggajian. Setelah selesai mengecek data induk pegawai, memastikan kesesuaian dengan regulasi, dan melakukan validasi data penggajian, maka bagian SDM akan mempersiapkan data penggajian, yang kemudian akan disetujui oleh manajer bagian SDM. Informasi dalam bentuk data tentang jumlah gaji yang dibayarkan biasanya akan diberikan bagian SDM pada dua bagian di perusahaan, yaitu bagian pengeluaran, supaya bagian pengeluaran dapat mempersiapkan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar gaji, dan tentunya bagian akuntansi, supaya bagian akuntansi dapat mencatat jumlah pengeluaran untuk gaji pada laporan keuangan. Yang terakhir adalah membayar gaji. Setelah bagian SDM menyelesaikan pemrosesan data penggajian dan mengirim data tersebut pada bagian pengeluaran dan bagian akuntansi, biasanya bagian pengeluaran akan memberikan data tersebut kepada pihak bank, supaya bank dapat mencairkan sejumlah dana perusahaan dan melakukan transfer dana ke masing-masing rekening karyawan di perusahaan. Jika perusahaan masih melakukan penggajian secara manual, biasanya bagian SDM akan memberikan nota pencairan gaji kepada karyawan. Kemudian, karyawan akan mencairkan nota tersebut pada bagian pengeluaran. Siklus penggajian memang memiliki dua pandangan atau teori yang berbeda. Namun, teori dan opini yang berbeda bukanlah sesuatu yang buruk. Justru hal tersebut akan memperkaya referensi kita dan nantinya akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan, karena teori merupakan ringkasan dan penyederhanaan dari berbagai praktik yang telah berjalan pada industri. Itulah untuk siklus penggajian pada sistem informasi akuntansi. Bagaimana menurut teman-teman? Jika ada satu atau dua hal yang tertinggal, silakan ditambahkan pada kolom komentar. Yang perlu diingat adalah perusahaan mempunyai bentuk yang berbeda, dari manufaktur, jasa, dan dagang. Untuk itu, perlu pemeriksaan dan pengamatan terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah perancangan sistem. Dan ingat, sistem yang terbaik untuk perusahaan adalah sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, bukan sistem yang terbaru, apalagi yang termahal. Sekian untuk siklus penggajian. Untuk selanjutnya, jika tidak berkenan, bisa di-skip saja. Namun, jika berkenan, saya berterima kasih sekali.
Perbedaan antara sistem yang ada pada perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang lebih lanjut dapat dipelajari secara detail melalui buku Sistem Informasi Akuntansi dengan pendekatan simulasi. Untuk informasi lebih ada pada deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.